أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi jundus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Shadaqallahul adzim. Jamaah salat subuh Masjid Mujahidin yang senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur dan meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Allah telah memberikan limpahan rahmat pada kita. Pagi hari ini dengan kita bisa datang ke masjid untuk tahiyatul masjid, kemudian sholat 2 rakaat sebelum subuh tadi, dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah di awal waktu di masjid ini. Subhanallah, luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada kita pada pagi hari ini. Oleh karena itulah, mari dengan kita bersyukur kepada Allah. Allah menjanjikan dalam Al-Quran, la in syakartum la ajidanakum. Kalau kita ini bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, Allah pasti akan menambah nikmat itu. Allah akan menjadikan kita kesehatan yang ada ini bermanfaat. Allah akan menjadikan kekayaan harta benda diberikan kepada kita ini bermanfaat. Bermanfaat untuk menggapai kehidupan, kebahagiaan dunia, dan lebih-lebih kebahagiaan di akhirat kelak. Para jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita ini diberikan kekayaan oleh Allah, harta benda oleh Allah yang nilainya mungkin miliaran, pasti kekayaan itu, harta benda itu kita jaga, kita rawat baik-baik supaya tidak rusak, supaya tidak hilang. Padahal harta benda itu, kekayaan itu belum tentu bisa menyelamatkan kita, belum tentu bisa membahagiakan kita. Tetapi yang namanya iman, kekayaan yang diberikan oleh Allah yang berupa iman, kenikmatan diberikan oleh Allah berupa iman, ini yang pasti. Dengan iman dan dengan iman itulah pasti manusia akan bahagia di dunia dan lebih-lebih bahagia di akhirat. Oleh karena itu, jaga iman ini baik-baik, melebihi kita menjaga harta benda yang harganya miliaran tadi. Tingkatkan kualitas iman kita ini, karena kalau iman ini tidak kita jaga, iman ini tidak kita tingkatkan kualitasnya, setan, orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrik semakin berani untuk menghancurkan keimanan kita. Tapi kalau iman kita jaga baik-baik, sungguh orang kafir, orang munafik, orang musyrik tidak akan mampu mengalahkan kita. Allah mengatakan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu aminu. Hai orang yang beriman, tetaplah kamu beriman, tingkatkan kualitas imanmu. Mudah-mudahan para jamaah yang dirahmati Allah,
Iman yang selama ini sudah ada pada diri kita, sekali lagi ayo jaga baik-baik dan tingkatkan kualitasnya. Iman yang bagaimana? Iman yang murni, iman yang tidak bercampur dengan kedoliman, iman yang tidak bercampur dengan syirik. Dan iman yang bagaimana? Iman yang berkualitas. Banyak orang sekarang itu, orang Islam mengatakan beriman, tapi imannya masih saja bercampur dengan kedoliman, bercampur dengan syirik. Banyak orang mengatakan saya beriman, tetapi imannya loyo, tidak berkualitas. Pengakuannya beriman, tapi sebenarnya mereka tidak beriman. Na'udzubillah. Para jamaah yang dirahmati Allah, orang yang seperti itu sudah diterangkan dalam Al-Quranul Karim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada orang yang berkata saya beriman kepada Allah, saya beriman pada hari akhir, tapi kemudian Allah mengatakan wa ma hum bimu'minin, padahal sebenarnya mereka itu tidak beriman. Pura-pura saja, pura-pura seperti orang beriman, padahal kata Allah wa ma hum bimu'minin, sebenarnya mereka bukan orang beriman. Kenapa Allah mengatakan sebenarnya mereka bukan orang beriman? Mereka tidak patuh, tidak taat, tidak mau yakin dengan Al-Quran diantaranya. Orang yang beriman, yang imannya berkualitas, tidak ada sikap lain. Ketika dihadapkan dengan aturan Allah, mereka pasti berkata sami'na wa ata'na. Itulah orang yang beriman, itulah orang yang imannya berkualitas. Tetapi sekali lagi sekarang ini banyak orang Islam mengaku beriman, tetapi mengalahkan aturan Allah dengan aturan manusia. Lebih taat kepada aturan manusia daripada aturannya Allah. Laknat Allah orang seperti itu. Hukum Allah, aturan Allah, Al-Quranul Karim ini satu-satunya aturan yang pasti menyelamatkan manusia sejak dari dunia sampai di akhirat. Al-Quran satu-satunya, tinggal orangnya. Tapi kalau Al-Quran ini dikalahkan dengan aturan yang dibuat oleh manusia, sungguh laknat Allah orang-orang seperti itu. Oleh karena itulah para jamaah yang dirahmati Allah, sebagai orang Islam dengan kitab sucinya Al-Quran, mari kita harus benar-benar paham, mau mengamalkan, dan bahkan kita harus mau untuk mendakwakan Al-Quran ini di tengah-tengah masyarakat, sehingga masyarakat tidak dikalahkan oleh godaan-godaan duniawi ini. Saya katakan iman yang berkualitas itu sami'na wa ata'na. Saya dengar dan saya taat. Satu bukti para jamaah, orang tidak seperti itu, lebih memenangkan aturan dunia, mengalahkan aturannya Allah. Contohnya, baru-baru ini Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Surabaya waktu itu dipimpin oleh seorang hakim tunggal, ternyata mengabulkan pernikahan beda agama. Calon mempelainya adalah, yang laki-laki adalah beragama Islam, yang perempuan beragama Kristen. Menurut Undang-Undang nomor 1
tahun 74 Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan itu dikatakan sah apabila mempelainya itu seagama. Islam itu undang-undang. Tetapi lebih dari itu, para jamaah yang berbahagia, undang-undang peraturan yang diberikan oleh Allah tentang perkawinan. Allah mengatur dengan jelas. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Jangan kamu nikahi perempuan-perempuan musyrik itu sebelum dia beriman. Artinya kita orang laki-laki yang beriman ini, yang beragama Islam ini, karena Islam itu satu-satunya agama yang tauhid, selain itu musyrik, kita orang Islam ini dilarang menikahi perempuan-perempuan yang musyrik, yang tidak beragama Islam itu. Itu hukum dari Allah. Bisa kita temui di Al-Baqarah 221. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Jangan kamu nikahi perempuan-perempuan yang musyrik itu sebelum dia beriman. Hamba saya yang beriman itu lebih baik bagimu daripada orang-orang musyrik, walaupun mereka itu cantik, pegang jabatan penting, kaya raya, tapi karena dia musyrik, jangan kamu nikahi. Kalimat berikutnya, kalau itu tadi untuk orang laki-laki, kalimat berikutnya untuk orang perempuan. Jangan kamu nikahkan laki-laki yang musyrik itu dengan wanita-wanita muslimah sebelum laki-laki yang musyrik itu beriman. Kesimpulannya para jamaah yang berbahagia, orang Islam, orang yang beriman haram hukumnya kalau nikah dengan orang yang tidak beragama Islam. Ini aturan Allah. Mengapa Allah mengatur seperti itu? Mengapa Allah melarang pernikahan campuran agama Islam dengan selain Islam? Diterangkan di ayat itu. Jadi Allah melarang kita ini, sesungguhnya Allah itu ngeman kita, menyayangi kita. Di mana bentuk sayangnya Allah kepada kita? Allah menyatakan, ulaika yat'una ilan nar. Mereka itu, orang-orang musyrik itu, mengajak kamu ke neraka. Sedangkan Allah, wallahu yad'u ilal jannah. Allah mengajak kamu ke surga wal maghfirat, dengan ampunannya, biiznillah, dan dengan izinnya. Tinggal kita diiman oleh Allah, nurut, selamat. Diiman oleh Allah, gak nurut, gak selamat. Para jamaah yang dirahmati Allah, itulah contoh orang yang lebih mengutamakan aturan manusia daripada aturannya Allah. Saya baca nama hakimnya itu sepertinya Islam itu. Hakimnya sepertinya Islam namanya. Tetapi lebih memenangkan aturan yang dibuat oleh manusia, mengalahkan aturan Allah. Lalu bagaimana terhadap mempelainya suami istri ini? Zina sah menurut negara, tapi tidak sah menurut agama, maka hubungannya itu zina. Memang secara negara sah karena dia punya akte nikah yang diterbitkan oleh Pemkot di Spenduk Capil atas dasar keputusan hakim. Tapi sekali lagi sah menurut negara, tidak sah menurut agama. Zina itu haram itu. Lalu bagaimana pengacaranya? Itu tadi kemantennya, suami istrinya.
pengacaranya. Lebih dari itu. Allah menyatakan dalam Al-Quranul Karim, wa ta'awanu al-birri wat taqwa. Tolong menolonglah kamu dalam urusan kebaikan dan takwa. Wala ta'awan al-ismi wal utman. Dan jangan kamu tolong menolong dalam urusan dosa dan pelanggaran hukum. Pengacara berhasil memperjuangkan, ya, kliennya tadi sampai kemudian pengadilan merestui. Maka apa yang dilakukan oleh si pengacara tadi, walaupun dapat bayaran sekian banyaknya, haram itu hukumnya, tidak barokah. Oleh karena itu, mari di Al-Maidah ayat 2 ini jelas, wa ta'awanu al-birri wat taqwa. Tolong menolonglah kamu dalam urusan kebaikan dan takwa. Lanjutannya, dan jangan kamu tolong menolong dalam urusan dosa dan pelanggaran hukum. Para jamaah yang dirahmati Allah, tolong menolong dalam urusan kebaikan dan takwa. Contohnya gimana ya? Umpamanya umat Islam yang mengaku beriman ini, ayo tolong menolong, ayo bekerja sama mempersiapkan calon presiden yang beriman dan bertakwa. Tolong menolonglah kamu, bekerja samalah kamu untuk kebaikan dan takwa. Jangan dibiarkan negara kita dipimpin oleh orang-orang munafik. Jangan dibiarkan negara kita dipimpin oleh orang-orang musyrik. Jangan dibiarkan negara kita dipimpin oleh orang-orang zalim. Maka hai umat Islam, hai orang yang beriman, tolong menolonglah kamu, bekerja samalah kamu untuk mempersiapkan calon Presiden Republik Indonesia yang beriman dan bertakwa. Karena dampaknya luas. Walau anna ahlal qul amanu wattaqau. Apabila penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah pasti mencurahkan rahmat dari langit maupun dari bumi. Maka kalau pemimpinnya beriman dan bertakwa, insya Allah rakyat akan mudah diarahkan menjadi rakyat yang beriman dan bertakwa. Tapi kalau pemimpinnya bukan orang beriman, bukan orang bertakwa, semrawut nanti. Walakin kazzabu, lantaran mereka kazab, mendustakan ayat-ayat Al-Quran, tidak mau percaya dengan Al-Quran, maka situasi tidak akan menjadi lebih baik, justru akan tidak karu-karuan. Itulah diantara contoh ta'awanu al-birri wat taqwa. Tolong menolonglah kamu, bekerja samalah kamu dalam urusan kebaikan dan takwa. Itu satu contoh. Wala ta'awanu, jangan kamu tolong menolong dalam urusan dosa dan pelanggaran hukum, termasuk memperjuangkan pernikahan campuran tadi itu. Nah, masih banyak contoh. Berbicara pernikahan para jamaah yang berbahagia, banyak jeleneh. Di Gresik itu ada kejadian manusia nikah dengan kambing, dan sekarang menjadi masalah di sana. Yang kedua, pernikahan yang jeleneh, ya. Hewan itu ada jantan, ada betina. Hewan yang jantan jodohnya mesti hewan yang betina. Itu normal. Tidak ada hewan jantan berjodoh dengan hewan jantan, itu tidak ada, itu tidak normal itu. Tetapi manusia ada yang abnormal. Manusia laki-laki berjodoh dengan manusia laki-laki, perempuan dengan perempuan, atau lebih kita kenal
LGBT, lesbi, dan seterusnya itu. Otaknya di bawah otaknya hewan itu. Itu satu contoh orang-orang yang berpikir jeleneh, azab dengan Al-Quran, tidak mau tunduk dengan Al-Quran. Padahal aturan Allah ini mengantarkan kita supaya kita bahagia sejak di dunia sampai di akhirat kelak. Perkawinan yang jeleneh, aliran Syiah membolehkan pernikahan yang cuma kontrak, nikah mut'ah, nikah tapi dibatasi. Kamu saya nikah tapi dalam waktu 3 tahun aja ya, setelah tahun itu. Nah, para jamaah yang berbahagia, masih banyak lagi pernikahan yang jeleneh. Oleh karena itu, tidak akan seseorang melakukan itu kalau kita mau kembali pada Al-Quranul Karim. Selama kita mau kembali pada Al-Quran, mau taat, mau tunduk kepada Al-Quran, insya Allah dengan sikap sami'na wa ta'na tadi, kita diselamatkan oleh Allah dari godaan-godaan setan yang ingin menjerumuskan kita kepada perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Setan yang selalu menghalangi kita supaya kita ini bengkok jalan, karena memang setan pernah sumbar. Di surat 7, surat Al-A'raf ayat 16, setan sumbar itu. Ya Allah, karena engkau telah menetapkan aku sebagai isi neraka jahanam, maka aku akan menggoda mereka, menggoda manusia, supaya manusia ini tidak berada di jalan yang lurus. Itu sumbernya setan, sumbernya iblis. Bagaimana cara iblis, setan goda kita? Berikutnya di ayat 17. Aku iblis, aku setan akan mendatangi mereka, mendatangi manusia dari muka, dari belakang, dari samping kanan, dari samping kiri. Jadi kita ini sehari-harinya dikepung oleh setan, oleh iblis. Setan manusia, ya, termasuk manusia yang menghalang-halangi kita untuk berbuat kebaikan. Setan itu dikepung. Dan orang yang sudah dikepung setan, sudah tidak berdaya karena imannya lemah tadi, walaupun berbuat salah, mereka ngeyel, rumangsane bener. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Jika dikatakan pada mereka, jangan kamu buat kerusakan di muka bumi, kata Allah. Mereka menjawab, qalu innama nahnu muslihun. Sesungguhnya saya ini adalah orang yang berbuat baik. Salah ngeyel, malah yang mengingatkan diperkara. Setan itu setan. Dia mengaku, innama nahnu muslihun, sesungguhnya saya adalah orang yang berbuat baik. Tapi Allah mengatakan, ala innahum humul mufsiduna walakin la yas'urun. Ketahuilah, mereka itulah orang-orang yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari. Berbuat kerusakan bagaimana? Diatur oleh Allah dengan Al-Quran, tidak mau memilih dan membuat aturan sendiri. Padahal aturan yang dibuat, aturan yang dipilih, yang buatan manusia itu sungguh tidak menjamin kebahagiaan dunia, lebih-lebih baik dan akhirat. Disinilah para jamaah yang berbahagia, mari kembali kita, kesungguhan kita untuk memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Mari
Dan orang kafir tidak pernah berhenti menyeru, melarang kita. Apa kata orang kafir? Wa qala allazina kafaru, dan berkata orang-orang kafir, la tasma'u lihadzal Qur'an, jangan kamu dengarkan Al-Qur'an itu sungguh-sungguh, jangan kamu pelajari Al-Qur'an itu sungguh-sungguh, jangan kamu amalkan Al-Qur'an itu sungguh-sungguh. Wal gaufihi, buat hiruk pikuk, buat tandingan supaya kamu dapat mengalahkan orang Islam. Jadi orang kafir tahu, punya strategi. Yo apa caranya menghancurkan orang Islam? Orang kafir paham betul. Buka nanti surat 41, surat Fusilat ayat 26. Wa qala allazina kafaru, dan berkata orang kafir, la tasma'u lihadzal Qur'an. Orang Islam ini nek cara Jawa pengapesane apa? Jauhkan dari Al-Qur'an. Jauhkan orang Islam dari Al-Qur'an, itu pengapesannya wong Islam. Kalau orang Islam sudah jauh dari Al-Qur'an, tidak mau Al-Qur'an, apa pegangannya? Primbon. Mintanya tidak kepada Allah, tapi kepada dukun. Punya hajat, nyeluk dukun. Kuatir hujan, nyeluk dukun. Dagangannya jalur laris, nyeluk dukun. Karena apa? Kita sudah dijauhkan dari Al-Qur'an oleh orang kafir itu. Maka tinggal kita. Kalau kita ini jauh dengan Al-Qur'an, berarti kita nurut komandone wong kafir. Kalau kita ini tidak mentaati Al-Qur'an, tidak mentaati aturan Allah dan Rasulnya, berarti kita nuruti perintahnya orang kafir. Padahal Allah menyuruh kita ya, di surat Ali Imran 132 itu, wa atiullaha wa rasulahu la'alakum turhamun. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kepada Rasul, la'alakum turhamun, Allah pasti akan berikan rahmat kepadamu. Ukurannya taat atau tidak taat. Taat rahmat, tidak taat kazab, laknat Allah, azab Allah. Tinggal pilih. Manusia diberi petunjuk oleh Allah, diberi kelengkapan yang cukup, pendengaran, penglihatan dan hati. Untuk apa? La'alakum taskurun, agar kamu bersyukur. Gunakan pendengaran, gunakan penglihatan, gunakan hatimu. Pendengaran, mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan berita-berita yang positif yang membuat kita ini semakin baik dalam kehidupan. Penglihatan, melihat apa? Tanda-tanda kekuasaan Allah, ciptaan-ciptaan Allah yang menjadikan kita ini semakin sungguh-sungguh yakin tentang kemahakuasaan Allah. Begitu pula hati. Gunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Karena kalau hati kita tidak kita gunakan seperti itu, 3 komponen tadi tidak kita gunakan seperti itu. 3 komponen itu pendengaran, penglihatan, dan hati. Diulang banyak di Al-Quran. Tapi satu yang Allah mengatakan, mereka itu diberi hati tapi tidak digunakan memahami ayat-ayat Allah. Mereka diberi pendengaran tidak digunakan untuk mendengarkan ayat Allah. Mereka diberi penglihatan tapi tidak untuk melihat tanda-tanda Allah. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak. Balhum azal, nah, lebih hina daripada binatang ternak. Karena 3 tadi tidak digunakan. Ya contohnya tadi, hewan itu jantan dengan betina, itu hewan. Tapi manusia, laki-laki dengan laki-laki, lebih hina daripada binatang. Masih banyak contoh-contoh yang lain. Untuk itulah para jamaah yang berbahagia, mari kembali kepada Al-Quran. Khusus pernikahan campuran, pernikahan beda agama, saya baca di dalam Alkitab. Jadi tidak hanya Al-Quran tok yang melarang nikah beda agama, saya baca dalam Alkitab. Di
Di kitabnya orang Kristen, namanya Alkitab itu, yang terdiri dari dua bagian, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu. Saya baca di situ. Di kitab Ulangan pasal 7 ayat 3 sampai dengan ayat 6. Di situ diterangkan larangan tentang nikah campuran. Di kitab Yosua pasal 23 ayat 12 sampai ayat 16 sama diterangkan. Dan juga di kitab Isra pasal 9 ayat 12 sampai dengan 15. Jadi sebenarnya ada persesuaian. Lu kok sama? Quran melarang nikah campuran, Alkitab kok melarang nikah campuran? Itulah buktinya ayat-ayat Allah, firman Allah yang belum dirubah oleh manusia. Quran menyatakan babi haram, Injil mengatakan babi haram. Lu kok sama? Ya, itulah ayat Allah yang belum dirubah oleh manusia. Tapi kemudian pada pasal yang lain, nah, mereka merubah menjadi halal. Itulah bukti bahwa Alkitab sudah dirubah oleh manusia. Terakhir, para jamaah yang berbahagia, bukti lagi. Karena ini mendekati hari raya Idul Adha, korban. Korban berdasarkan Al-Quran jelas Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintah oleh Allah untuk menyembelih anak satu-satunya waktu itu yang bernama Ismail. Dari doa yang sangat khusyuk, sangat sungguh-sungguh, Nabiullah Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah berikan kepada aku anak yang soleh. Maka di ayat 101 Allah mengabulkan doanya. Fabasnarnahu bi ghulamin halim. Lahir seorang anak yang soleh, Ismail. Satu-satunya anak waktu itu. Karena istri yang pertama namanya Sarah sudah tua dan mandul. Sedangkan Ismail ini lahir dari istri yang bernama Hajar. Tapi di ayat 102, ketika sang anak itu sudah bisa membantu kedua orang tuanya, Allah menguji Nabi Ibrahim. Ibrahim, sembelihlah anakmu. Nah, dengan penuh ketaatan karena imannya yang kuat tadi, iman berkualitas, Ibrahim menyampaikan pada anaknya, dan kedua insan tadi hanya berkata, sami'na wa ta'na. Ismail, walaupun pada akhirnya diganti dengan domba. Menurut Injil bukan Ismail, Iska. Ini kalau kita masuk pada pelajaran perbandingan agama. Kebetulan saya memang guru perbandingan agama. Saya biasa ngajar dengan bawa Quran dan Bible di Al-Falah. Di Injil itu Iska. Tuhan berfirman kepada Ibrahim, ambillah anakmu yang tunggal yang kau kasihi, yakni Iska. Bawa dia ke tanah Moria, jadikan dia korban. Mana yang benar ini? Orang Islam yakin Ismail. Tetapi sayang, masih banyak orang Islam tidak bisa menerangkan dalilnya. Mana dalilnya kalau itu Ismail yang dikorbankan? Banyak orang Islam yang tidak tahu kesalahan Injil bahwa yang dikorbankan itu Iska. Kita mestinya bisa menyalahkan, harus bisa menunjukkan ini loh salahnya, ini loh penyimpangannya, sehingga mestinya Ismail, tapi dalam Injil diganti Iska. Ini memang perlu pelajaran khusus. Jadi di kristologi, ilmu perbandingan agama Islam dan Kristen. Nah, kembali lagi, selama kita mau taat dengan Al-Quran, mau memahami dan mengamalkan isi Al-Quran, dijamin selamat kita dunia sampai akhirat. Tapi siapa yang kadzab, tidak peduli dia itu pejabat tinggi, tidak peduli dia itu miliarder, kalau dia kadzab, sungguh laknat Allah. Lebih-lebih besok di akhirat. Alhamdulillah. Akhirnya marilah kita jaga betul kualitas iman kita, tingkatkan keimanan kita. Dengan iman itulah kita akan ketaatan, amal soleh. Dan iman dan amal soleh itu buahnya ayat dalam Al-Quran, alladzina amanu wa amilu sholihah ulaika hum
dia adalah penghuni surga. Banyak ayat gandengannya iman amal soleh. Ulaika ashabul jannah, mereka adalah penghuni surga. Jangan kita mati kecuali dalam keadaan husnul khotimah. Ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.